warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurliani Wulandari dari Prodi Statistika Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang surat. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah pengertian surat. Apa sih surat itu? Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau pernyataan kepada pihak tertentu atau seseorang. Surat ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai alat penghubung secara tertulis, yang kedua sebagai bukti hitam di atas putih yang mempunyai kekuatan hukum, yang ketiga sebagai alat pengingat bila sewaktu-waktu dibutuhkan seperti arsip, kemudian yang keempat sebagai bukti sejarah untuk bahan riset, yang kelima sebagai bahan dokumentasi. Selanjutnya ada tujuan surat. Tujuan surat yaitu menyampaikan informasi, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan isi hati penulis, dan terakhir mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat. Kelebihan surat ini diantaranya adalah murah, kemudian daya jangkaunya lebih luas, kemudian bersifat formal dan efektif, dan selanjutnya bisa dijadikan bukti hitam di atas putih. Dalam penulisan surat, kita memerlukan syarat surat yang baik. Syarat surat yang baik itu apa aja sih syaratnya? Surat yang baik harus memenuhi syarat penyusunan. Yang pertama, surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Yang kedua, isi surat harus dinyatakan secara singkat, jelas, dan eksplisit. Yang ketiga, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar atau baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Selain itu, bahasa surat haruslah efektif. Selain beberapa syarat penyusunan surat yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat. Yang pertama, memahami kedudukan masalah yang dikemukakan. Kemudian, memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan selanjutnya, mengetahui posisi dan bidang tugasnya. Dan yang terakhir, hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan. Nah, dalam menulis surat kita menggunakan bahasa baku. Kapan sih bahasa baku itu bisa digunakan? Yang pertama, bahasa baku itu digunakan dalam komunikasi resmi, seperti dalam surat resmi, pengumuman, perundangan, dan lain-lain. Kemudian, menggunakan bahasa baku juga dapat di wacana teknik. Contohnya seperti notulen, laporan resmi, dan penulisan ilmiah. Kemudian, bahasa baku juga digunakan dalam pembicaraan di muka umum, ya dalam rapat, dalam ceramah, perkuliahan, seminar, dan lain-lain. Kemudian, bahasa baku digunakan juga dalam pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku yang pertama adalah tidak tercampur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya adalah saya, mengapa, bertemu, dan bandara. Kemudian yang selanjutnya adalah pemakaian imbuhan secara konsisten dan eksplisit. Contohnya adalah bekerja, menulis, membaca. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur kalimat sesuai kaidah. Contohnya adalah direktur sedang bertugas ke luar negeri. Seperti kemudian yang selanjutnya adalah pola sapaan resmi. Contohnya adalah Bapak, Ibu, saudara atau saudari, tuan, dan nyonya. Kemudian, tidak terpengaruh bahasa pasar. Contohnya, dengan memberi, tidak mengapa. Kemudian, bahasa baku itu tidak rancu, yaitu seperti contoh berkali-kali. Kemudian, mengesampingkan. Nah, selanjutnya, bahasa baku itu tidak mengandung hiperkorek. Contohnya adalah penulisan kata insaf dan sah. Berikut adalah perbandingan contoh penulisan kata dengan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat dibagi menjadi 7. Yang pertama, jenis surat berdasarkan sifat surat. Yang kedua, berdasarkan wujud surat. Yang ketiga, berdasarkan tata aliran surat. Yang keempat, berdasarkan keamanan isinya. Yang kelima, berdasarkan proses penyelesaiannya. Yang keenam, berdasarkan dinas pos. Dan yang ketujuh, berdasarkan cara pengirimannya.
Jenis-jenis surat berdasarkan sifatnya terdiri dari surat pribadi, surat dinas pribadi, surat dinas swasta, surat niaga, dan surat dinas pemerintah. Ciri-ciri dari surat dinas adalah yang pertama, menggunakan kod surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Yang keempat, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Selanjutnya, ada jenis surat berdasarkan wujud surat. Jenis surat berdasarkan wujud surat terdiri dari yang pertama, surat yang menggunakan kartu pos. Yang kedua, surat yang menggunakan warkat pos. Yang ketiga, surat bersampul. Yang keempat, surat terbuka dan surat tertutup. Yang kelima, memorandum dan nota. Yang keenam, telegram. Dan yang ketujuh, surat biasa. Berdasarkan aliran surat, surat terbagi menjadi dua, yaitu surat masuk. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Kemudian yang kedua ada surat keluar, yaitu surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok. Jenis surat berdasarkan keamanan isinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, surat sangat rahasia. Yang kedua, surat rahasia. Dan yang ketiga, surat konfidensial. Nah, yang selanjutnya ada jenis surat berdasarkan proses penyelesaiannya. Yang pertama ada surat kilat. Yang kedua ada surat segera. Yang ketiga ada surat biasa. Jenis surat yang selanjutnya adalah jenis surat berdasarkan dinas pos. Jenis surat berdasarkan dinas pos dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama jenis surat biasa, yang kedua surat kilat, yang ketiga surat kilat khusus, dan yang keempat surat tercatat. Nah, kemudian jenis surat yang terakhir adalah jenis surat berdasarkan cara pengirimannya. Jenis surat berdasarkan cara pengirimannya dibagi menjadi 4. Yang pertama surat pos, yang kedua telegram atau telex, yang ketiga faksimial, yang keempat email. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk surat. Bentuk surat ini terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama, bentuk setengah lurus. Yang kedua, bentuk lurus. Yang ketiga, bentuk lekuk dan gerigi. Yang keempat, bentuk resmi Indonesia Lama. Dan yang kelima, bentuk resmi Indonesia Baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat ini meliputi nama dan logo instansi, alamat, kode pos, nomor telepon, dan email. Yang kedua ada tempat tanggal surat. Contohnya adalah Bandung, 1 Mei 2020. Yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, dan angka tahun. Yang keempat ada lampiran dan hal. Lampiran memuat penjelas jumlah dokumen yang disertakan dan hal memuat inti yang akan disampaikan dalam surat. Yang kelima ada alamat surat. Yang keenam ada salam pembuka. Penulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Bagian surat yang ketujuh ada alinea pembuka. Bagian surat yang kedelapan ada isi. Berisi maksud tujuan dari pengirim atau penulis surat. Yang kesembilan ada penutup yang berisi ucapan terima kasih. Yang ke-10 ada salam penutup. Contoh, hormat saya atau hormat kami. Terakhir ada nama jelas pengirim dan tanda tangan. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai surat dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya Nurlani Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.